Sekilas kita mengulang kembali bahwa HIV atau Human Immunodeficiency Virus, adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Virus HIV tidak menyebabkan kematian secara langsung pada penderitanya. Akan tetapi adanya penurunan imunitas tubuh yang mengakibatkan mudah terserangnya infeksi oportunistik bagi penderitanya. Kita semua tahu bahwa HIV baru akan muncul atau menunjukkan gejala setelah 10 tahun terpapar dengan si virus. Sehingga perlu kita ingat bahwa seseorang yang mengidap AIDS terlebih dahulu terserang oleh virus HIV. Pada dasarnya penyakit HIV yang semula bersifat akut dan mematikan berubah menjadi penyakit kronis yang bisa dikelola. Namun demikian, hidup dengan penyakit kronis menyisakan persoalan-persoalan lain yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian baik secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, perawat dianggap perlu melakukan pengkajian terhadap aspek sosio, kultural dan spiritual pada pasien dengan HIV/AIDS. Menurut Potter dan Perry, respons adaptasi psikologis terhadap stresor menguraikan 5 tahap reaksi emosi seseorang terhadap stresor, diantaranya adalah pengingkaran, marah, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya menerima. Apabila seseorang yang baru mengalami penyakit ini, maka secara psikologi dia akan mengalami ke-5 tahap stres ini. Aspek yang pertama adalah aspek psikologis. Seperti yang diuraikan Potter, ada 5 tahapan psikologis yang akan dihadapi pasien ketika mengidap penyakit ini, diantaranya adalah: pada tahap pengingkaran atau denial, tindakan perawat yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi terhadap penyakit yang diderita pasien, dan mendorong pasien untuk mengekspresikan perasaan takut menghadapi kematian dan mengeluarkan keluh kesah yang dirasakannya. Selanjutnya, pada tahap kemarahan atau anger, tindakan perawat yang dibutuhkan adalah memberikan kesempatan untuk pasien mengekspresikan kemarahan yang dirasakannya, dan memahami kemarahan yang diekspresikan oleh pasien. Kemudian, pada tahap tawar-menawar atau bargaining, tindakan perawat yang dibutuhkan adalah mendorong pasien agar mau mendiskusikan perasaan kehilangan dan takut yang dirasakannya dalam menghadapi penyakit pasien, dan memotivasi pasien untuk menggunakan kelebihan atau nilai positif yang ada pada dirinya. Selanjutnya, pada tahap depresi, tindakan perawat yang dibutuhkan adalah memberikan dukungan dan perhatian pada si pasien, memotivasi pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kondisi pasien, dan membantu menghilangkan rasa bersalah yang dirasakan pasien. Jika memang diperlukan, kita bisa mendatangkan pemuka agama. Selanjutnya, pada tahap menerima, tindakan perawat yang dibutuhkan adalah memotivasi pasien untuk mau berdoa dan sembahyang, dan memberikan bimbingan keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pasien. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Respons adaptif sosial individu yang menghadapi stresor menurut Stewart dapat dibedakan dalam 3 aspek, diantaranya adalah: yang pertama adalah stigma sosial memperparah depresi dan pandangan yang negatif tentang harga diri individu. Yang kedua adalah diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV, misalnya penolakan bekerja dan hidup serumah, bahkan penolakan dalam kehidupan bermasyarakat juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasien. Dan yang ketiga adalah terjadinya waktu yang lama terhadap respons psikologis, dimulai dari penolakan, marah-marah, tawar-menawar, dan depresi berakibat terhadap keterlambatan upaya pencegahan dan pengobatan. Karena ketiga aspek sosial inilah yang memperburuk kondisi kesehatan si pasien. Padahal dengan adanya dukungan sosial yang baik dari keluarga, teman, maupun tenaga kesehatan, dapat meningkatkan kualitas hidup dari orang dengan HIV/AIDS. Berikut ini merupakan jenis dukungan sosial. Yang pertama adalah dukungan emosional, yang mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah dukungan penghargaan. Dukungan ini terjadi lewat ungkapan hormat atau penghargaan positif untuk orang tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah dukungan instrumental,
mencakup bantuan langsung, misalnya memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dukungan informatif. Dukungan ini mencakup pemberian nasihat, saran, pengetahuan, dan informasi serta petunjuk. Apa sajakah dampak bagi lingkungan jika seseorang mengalami penyakit ini? Yang pertama adalah menurunnya produktivitas masyarakat. Salah satu masalah sosial yang dihadapi penderita HIV/AIDS adalah menurunnya produktivitas mereka. Daya tahan tubuh yang melemah, dan angka harapan hidup yang menurun, membuat daya produktivitas penderita HIV/AIDS tidak lagi sama seperti orang pada umumnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan dari mereka kehilangan kesempatan kerja ataupun pekerjaan tetapnya semula. Ini juga berpengaruh terhadap permasalahan dalam aspek ekonomi yang mereka hadapi. Yang kedua adalah mempengaruhi pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Pola hubungan sosial di masyarakat akan berubah ketika masyarakat memberikan stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS dan mulai mengucilkan mereka. Hal ini bukan saja terjadi pada diri penderita HIV/AIDS, namun berdampak juga pada keluarga penderita yang terkadang ikut dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah meningkatnya kesenjangan pendapatan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat terjadi ketika masyarakat di sekitar tempat penderita HIV/AIDS tinggal mulai memperlakukan beda atau mendiskriminasi, memberi stigma negatif dan mengkucilkan penderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah meningkatnya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran ini juga merupakan salah satu dampak sosial yang ditimbulkan HIV/AIDS. Daya tahan tubuh yang melemah, antibodi yang rentan dan ketergantungan kepada obat membuat penderita HIV/AIDS merasa didiskriminasi dalam hal pekerjaan, sehingga mereka susah untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Berikutnya adalah aspek kultural atau aspek budaya. Berlangsungnya perubahan nilai budaya tersebut disebabkan oleh tindakan diskriminasi dari masyarakat umum terhadap penderita HIV/AIDS, serta pengabaian nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri. Perilaku seksual yang salah satunya dapat menjadi faktor utama tingginya penyebaran HIV/AIDS dari bidang budaya. Seperti budaya di salah satu provinsi di Indonesia, kebanyakan orang tua menganggap bila memiliki anak perempuan, dia adalah aset keluarga. Menurut mereka, jika anak perempuan menjadi pekerja seks komersial atau PSK di luar negeri akan meningkatkan penghasilan bagi keluarga. Dan bagi keluarga yang anak wanitanya menjadi PSK, bisa menjadi orang kaya di kampungnya. Hal tersebut merupakan permasalahan HIV/AIDS dalam aspek budaya, dan budaya atau adat seperti ini seharusnya dihapuskan. Yang terakhir adalah aspek spiritual. Respons adaptif spiritual dikembangkan dari konsep-konsep Ronaldson yang menjelaskan respons adaptif spiritual, meliputi, menguatkan harapan yang realistis kepada pasien terhadap kesembuhan. Harapan merupakan salah satu unsur yang penting dalam dukungan sosial. Orang bijak mengatakan, hidup tanpa harapan, akan membuat orang putus asa dan bunuh diri. Perawat harus meyakinkan kepada pasien bahwa sekecil apapun kesembuhan, misalnya akan memberikan ketenangan dan keyakinan pasien untuk berobat. Dalam aspek spiritual terdapat dua komponen penting diantaranya adalah: yang pertama, ketabahan hati. Karakteristik seseorang didasarkan pada keteguhan dan ketabahan hati dalam menghadapi cobaan. Individu yang mempunyai kepribadian yang kuat, akan tabah dalam menghadapi setiap cobaan. Individu tersebut biasanya mempunyai keteguhan hati dalam menentukan kehidupannya. Ketabahan hati sangat dianjurkan kepada penderita HIV/AIDS. Perawat dapat menguatkan diri pasien dengan memberikan contoh nyata dan atau mengutip ayat Al-Quran bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya, melebihi dari kemampuannya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Pasien harus diyakinkan bahwa semua cobaan yang diberikan pasti mengandung hikmah yang sangat penting dalam kehidupannya. Yang kedua, pandai mengambil hikmah. Peran perawat dalam hal ini adalah mengingatkan dan mengajarkan kepada pasien untuk selalu berpikiran positif terhadap semua cobaan yang dialaminya. Di balik semua cobaan yang dialami pasien, pasti ada maksud dari Sang Pencipta.
Pasien harus difasilitasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan jalan melakukan ibadah secara terus-menerus. Sehingga pasien diharapkan memperoleh suatu ketenangan selama sakit. Demikianlah video tentang aspek psiko, sosio, kultural, dan spiritual pasien HIV/AIDS. Jika ada pertanyaan atau diskusi terkait ini, silahkan komen dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.